Selamat malam Kak. Jangan lupa subscribe dan share. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Muling sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka bahwa Yu Wushuang yang berada di peringkat 10 pada peringkat suci akan muncul di sini, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa Yu Wushuang benar-benar akan membantu ratapan salju. Siapa Yu Wushuang? Dia adalah seorang jenius luar biasa yang baru saja menjadi terkenal di Hallowed Grounds. Ketika Yu Wushuang baru saja maju ke alam raja, dia menyapu para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari aula suci dengan tinjunya, dan dia bahkan menyeret para jenius mengerikan yang duduk di posisi ke-10 di peringkat suci. Tinjunya kuat sampai-sampai bisa menghancurkan naga. Jadi, dia disebut Fist Tyrant. Itu berarti tinjunya adalah yang terkuat di Hallowed Hall. Hanya pengecut yang membantai yang lemah. Yu Wushuang menatap Yang Ye sementara niat membunuh berkedip di matanya. Yang Ye menjawab, lebih baik kau pergi jadi aku tidak perlu menjadi pengecut lagi. Dia secara alami mengerti apa yang dia maksud, tapi dia tidak marah dan malah tertawa. Tahukah kamu orang yang berada di posisi 10 dari peringkat Hallowed itu sombong sepertimu? Tapi tahukah kamu apa yang terjadi padanya? Biar saya beritahu jawabannya. Aku meledakkan kepalanya dengan satu pukulan. Persis seperti palu yang menghancurkan semangka. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang lain. Aku akan melakukan hal yang sama padamu. Mengapa Anda tidak mencobanya? Kata Yang Ye. Ekspresi ganas muncul di sudut mulutnya, dan dia baru saja akan menyerang ketika Muling tiba-tiba berbicara dari samping, Nona muda Yu, ini antara Yang Men dan ratapan salju. Mengapa ikut campur dalam hal seperti ini? Yu Wushuang mengelus dada kirinya dengan ringan, dan kemudian kepingan salju muncul di sana. Itu adalah simbol ratapan salju. Ekspresi Muling dan yang lainnya sedikit berubah, dan bahkan Gong Jian yang menonton pertunjukan itu mengungkapkan reaksi yang sama. Mengerti sekarang, kata Yu Wushuang. Kamu sebenarnya anggota Snow Slamen. Muling menarik napas dalam-dalam, lalu dia berbicara dengan suara yang dipenuhi keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Yu Wushuang yang berada di peringkat ke-10 pada peringkat keramat akan benar-benar menjadi bagian ratapan salju. Bukan karena 10 jenius teratas tidak dapat bergabung dengan grup, tetapi biasanya tidak. Karena mereka bisa naik ke peringkat suci, masing-masing dari mereka memiliki bakat alami yang luar biasa dan sangat sombong. Jadi, bagaimana mungkin keberadaan seperti itu mematuhi perintah orang lain? Dia tidak pernah membayangkan bahwa peringkat 10 di Hallowed Rankings akan benar-benar bergabung dengan ratapan salju. Itu adalah sesuatu yang dia tidak bisa membungkus kepalanya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Muling memperhatikan bahwa ratapan salju cukup misterius. Tidak seperti Muling dan keterkejutan lainnya, anggota Snow Slamen sangat gembira. Pada saat ini, Yu Wushuang seperti obor dalam kegelapan, dan dia memberi mereka cahaya dan harapan. Jenius di posisi ke-10 di Hallowed Rankings sebenarnya milik ratapan salju kami. Haha, Yang Men sudah mati, dia meninggal. Haha, hebat. Mari kita lihat bagaimana Lunar Raid Hall dan Alliance of Sabre and Sword berani bertindak dengan arogan di depan kita. Mulai sekarang ratapan salju kami akan menjadi yang terkuat mulai hari ini dan seterusnya. Yu Wushuang, Yu Wushuang, Yu Wushuang. Tiran tinju The Fist Tyrant, The Fist Tyrant. Pada saat ini, semua anggota Snow Slamen menjadi gila karena kegembiraan. Bukankah tinjumu sangat kuat? Lalu aku akan melumpuhkan mereka terlebih dahulu sebelum perlahan-lahan mematahkan setiap tulang di dalam dirimu. Saya akan membuat Anda menyadari bahwa tidak sembarang orang dapat menginjak ratapan salju saya. Yu Wushuang berjalan perlahan menuju Yang Ye sementara paku yang panjangnya beberapa sentimeter secara bertahap tumbuh dari sarung tangan emas gelap di tangannya. Kamu terlalu banyak bicara. Begitu Yang Ye selesai berbicara, Yang Ye sudah berada di depan Yu Wushuang. Sama seperti sebelumnya, dia tidak menggunakan teknik apapun dan hanya menghancurkan tinjunya ke depan. Kecepatan dan kekuatan. Itulah yang digunakan Yang Ye sekarang. Orang yang belum memahami Fist Intent sepertimu benar-benar berani mengayunkan tinju ke depanku. Fierce Fist Intent tiba-tiba meletus dari dalam dirinya, dan sepertinya energi material saat ditekan ke arah Yang Ye. Kecepatan serangan Yang Ye langsung melambat saat turun ke atasnya. Intent tinju tingkat 10. Muling dan yang lainnya tercengang karena Yu Wushuang hanya memiliki intent tinju tingkat 9 ketika dia melawan jenius sebelumnya yang berada di peringkat ke-10 di peringkat suci. Namun, dia benar-benar mencapai level 10 dalam waktu singkat sebulan. Bukankah bakat alaminya sedikit terlalu menakutkan? Akankah Yang Men bisa menang? Alis Muling terkatup rapat karena dia merasa peluang Yang Ye untuk menang benar-benar tidak besar. Lagi pula, dia sepertinya belum mengungkapkan inten apapun sampai titik ini, dan para mendalam yang memahami inten tidak hanya sedikit lebih kuat daripada mereka yang tidak. Yang paling tenang dan paling tenang di sini adalah Fu Jinxian. Karena tidak ada seorang pun di sini yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang betapa menakutkan Yang Ye. Dia adalah eksistensi yang telah membunuh ahli terakhir yang menduduki peringkat ketiga di peringkat suci, dan dia bahkan membunuh Half Science.
Jika ada seseorang di generasi muda dari Halloween Grounds yang bisa melawan Yang Ye, maka itu hanya dua jenius paling mengerikan di Halloween Rankings. Adapun sisanya, hanya kematian yang menunggu mereka jika mereka melawannya. Kecepatan Yang Ye telah melambat tapi tidak butuh waktu lama untuk meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Apalagi, itu tumbuh lebih cepat dan lebih cepat. Ini menyebabkan ekspresi Yu Wushuang sedikit berubah. Tapi dia dengan cepat menenangkan dirinya sendiri dan meninju tinju kanannya pada pukulan Yang Ye. Dia tidak pernah takut pada siapapun dalam pertarungan tinju. Yu Wushuang mundur sekitar 10 langkah sementara Yang Ye hanya mundur 1 langkah. Perbedaan kekuatan mereka sangat jelas. Para pendalam ratapan salju yang masih bersemangat beberapa saat yang lalu tampak seolah-olah mereka telah disiram dengan air dingin, dan mereka langsung membeku di tempat. Sementara itu, Mu Ling pertama kali terpana, dan kemudian dia sangat gembira. Tentu saja, matanya menunjukkan kebingungan dan keterkejutan. Bagaimana Yang Men yang belum memahami inten apapun dapat menolak Yu Wushuang yang telah memahami inten tinju tingkat 10. Pikiran banyak orang di sekitar telah menjadi kosong. Di sisi lain, wajah Yu Wushuang dipenuhi syok. Karena dia tidak membayangkan bahwa dia benar-benar akan kalah dalam benturan tinju. Selain itu, musuhnya adalah seseorang dengan kultivasi yang lebih rendah darinya dan tidak memahami maksud apapun. Yang Ye melirik tinjunya, dan dia melihat ada beberapa area cekung di tinjunya. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh sarung tangan Yu Wushuang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Yu Wushuang, dan tatapannya mengarah ke sarung tangannya sebelum dia berkata, sarung tanganmu itu tidak buruk, aku menginginkannya. Apakah menurutmu aku akan memberikannya kepadamu? Yu Wushuang berbicara dengan dingin. Saya tidak bertanya, saya mengambil begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye lenyap di tempat lagi. Ekspresi Yu Wushuang berubah drastis karena Yang Ye ada di depannya, dan seperti sebelumnya, tinjunya menghantam ke arahnya. Dengan pelajaran yang dia pelajari dari tabrakan terakhir mereka yang masih tertinggal di benaknya, Yu Wushuang tidak berani menahan kali ini. Energi yang dalam dan inten tinju tingkat 10 dalam dirinya melonjak gila ke tinjunya, dan kemudian dia menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk menghancurkan tinjunya ke tinju Yang Ye. Tabrakan langsung lainnya. Para penonton menyaksikan Yu Wushuang bergerak mundur berulang kali karena benturan. Namun, Yang Ye tidak mundur sama sekali saat ini. Tidak hanya itu, dia bahkan menekan ke depan dan langsung tiba di depan Yu Wushuang sebelum meluncurkan pukulan lagi. Yu Wushuang diledakkan ke belakang sekali lagi. Setelah itu, penonton menyaksikan pemandangan yang nyaris membuat bola mata mereka lepas. Yu Wushuang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sebelum serangan Yang Ye, dan dia benar-benar ditekan. Hanya beberapa napas waktu berlalu sebelum dia mundur beberapa ratus langkah, dan dia masih bergerak mundur. Yu Wushuang adalah seorang jenius yang luar biasa yang berada di peringkat ke-10 di Halloween Rankings. Banyak orang di sekitarnya terkejut, bingung, dan tercengang. Siapa sebenarnya orang itu, Yang Men? Yu Wushuang tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan dia terlempar dan menghancurkan kawah besar di tanah. Selain itu, para penonton memperhatikan bahwa tangan Yu Wushuang gemetar sekarang. Ya, mereka gemetar. Seberapa kuat tubuh Yang Ye singkatnya, jika Half Saint menyegel kekuatannya dan melawan Yang Ye hanya dengan kekuatan tubuhnya, maka Yang Ye bisa mengalahkan Half Saint itu seperti karung tinju. Jika itu hanya dalam hal kekuatan fisik dan pertahanan, maka dia benar-benar telah melampaui alam setengah Saint. Prestasi Yu Wushuang dalam tinju memang luar biasa, dan terutama untuk inten tinju level 10-nya. Namun, dia bertemu Yang Ye, jadi dia pasti menemui akhir yang tragis. Karena inten tinjunya sama sekali tidak berguna melawan Yang Ye. Lelucon apa akankah Yang Ye yang memiliki inten pedang peringkat surga tingkat 1 takut akan penekanan maksud tinju peringkat buminya? Yu Wushuang berjuang untuk bangun, tetapi satu kaki menginjak perutnya, menyebabkan dia berbaring kembali. Yang Ye menatapnya dan berkata, apa kau tidak ingin menghancurkan kepalaku tapi sepertinya Anda tidak bisa mencapai itu. Saat dia berbicara, Yang Ye meraih tangan Yu Wushuang, dan kemudian mengerahkan sedikit kekuatan. Teriakan penderitaan melengking bergema karena Yang Ye melepaskan tinjunya. Hati semua penonton terasa dingin saat mereka menyaksikan adegan ini, dan tatapan mereka ke arah Yang Ye dipenuhi ketakutan. Yang Ye mengangguk ringan sambil menatap sarung tangan emas gelap di genggamannya, dan dia berkata, tidak buruk, mereka berada di Daorang. Saya bisa puas dengan mereka. Ada lingkaran spasial di sini juga. Tidak buruk, aku akan menerimanya. Saya akan lihat apa yang ada di dalamnya nanti. Saya tidak punya waktu untuk itu sekarang. Kamu mati. Yu Wushuang menatap Yang Ye dengan kesal sementara seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sakit yang dia alami. Kamu mati tidak peduli siapa kamu. Ratapan Tuan Salju tidak akan membiarkanmu pergi. Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Betulkah? Yang Ye tersenyum. Tiba-tiba, senyumnya menjadi buas saat dia menendang dengan kuat dengan kaki kanannya.
Mata Yu Wushuang langsung terbuka lebar saat kakinya menghantam perutnya dan menendangnya terbang. Pada akhirnya, sosoknya menabrak dinding menara. Tubuh Yu Wushuang berubah menjadi tumpukan bubur. Yu Wushuang, peringkat 10 di Halloween Rankings sudah mati. Dia mati begitu saja. Para mendalam ratapan salju menjadi pucat dan mereka tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah sementara mereka menatap Yang Ye seolah-olah mereka sedang melihat setan. Yang Ye mengangkat kepalanya dan melihat ke menara saat dia berkata, orang itu, penguasa ratapan salju. Saya tahu Anda mungkin ada di sana. Saya ingin memberitahu Anda bahwa karena Anda berani meminta seseorang untuk membunuh saya, maka Anda harus membayar harganya. Saya akan memberi Anda dua opsi. Yang pertama adalah membubarkan ratapan salju, dan aku akan segera pergi. Yang kedua adalah bahwa saya akan menantang anggota ratapan salju, satu demi satu, dan saya akan membunuh mereka semua sampai ratapan salju benar-benar lenyap. Saya memilih opsi ketiga. Sebuah suara bergema dari puncak menara, aku akan membunuhmu. Kalau begitu, datanglah padaku, suara Yang Ye bergema. Siapa lagi? Begitu Yang Ye selesai berbicara, seorang pria yang mengenakan jubah putih bersih dan topeng putih muncul di hadapan Yang Ye. Para penonton di sekitarnya merasakan untayan dingin yang tak terlukiskan menyerang mereka begitu dia tiba di sini. Pada saat yang sama, mereka menyadari keheranan mereka bahwa ruang di bawah kaki pria berjubah putih itu dan di sekitarnya sebenarnya mulai membeku. Apakah dia master ratapan salju? Pikiran seperti itu tidak bisa membantu tetapi muncul di benak banyak orang. Alasan mereka tidak yakin akan identitasnya adalah karena master ratapan salju selalu misterius, dan bahkan beberapa petinggi Snow Slamen tidak melihat penampilan asli masternya. Tentu saja, terlepas dari apakah dia adalah master ratapan salju, dia sama sekali bukan sosok biasa. Pria berjubah putih menjentikan jarinya, dan sebutir mutiara darah terbang ke depan dan turun ke atas. Kesepakatan, sejak ratapan salju saya ditetapkan, lebih dari 10.000 tahun telah berlalu. Itu telah mengalami kemuliaan dan kemunduran, tetapi tidak pernah direndahkan. Anda adalah orang pertama yang berani datang ke markas kami dan mempermalukan ratapan salju. Percayalah, kamu juga akan menjadi yang terakhir. Yang Ye menjawab, sebenarnya tidak ada permusuhan besar antara aku dan ratapan salju. Sayangnya, anggota Snow Slamen bertingkah seperti idiot, dan aku benar-benar tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Karena mereka akan mengira aku takut pada mereka jika aku tidak membunuh mereka, dan mereka akan terus mencari masalah denganku. Karena memang seperti itu, maka lebih baik menyelesaikan masalah dari akarnya. Anggota ratapan salju bisa mati, tetapi martabatnya tidak bisa hilang atau dihina, kata pria berjubah putih itu. Yang Ye mengepalkan tinjunya perlahan dan berkata, hari ini, aku akan menyebabkan kematian mereka, dan aku akan membuat ratapan salju benar-benar dipermalukan. Mengapa kamu tidak mencobanya? Begitu pria berjubah putih itu berbicara, ruang di sekitar Yang Ye tiba-tiba mulai membeku. Ini membeku sangat cepat, dan hanya sesaat berlalu sebelum ruang di area seluas 30 meter di sekitar Yang Ye membeku. Selain itu, suhu di sekitar tiba-tiba anjlok, dan itu menyebabkan beberapa orang dalam yang relatif lebih lemah langsung membeku di tempat. Penonton yang tak terhitung jumlahnya merasa ngeri. Pada saat ini, bahkan Fu Jinxian mengungkapkan ekspresi serius yang langka karena kedinginan yang dipancarkan pria berjubah putih itu menyebabkan darah dan energinya yang dalam hampir membeku. Akankah Yang Ye bisa menghadapinya? Dia secara alami akan percaya diri dengan kemampuan Yang Ye jika dia bisa menggunakan pedang, tetapi masalahnya adalah dia benar-benar tidak bisa sekarang. Bagaimanapun, dia akan langsung terekspos jika dia melakukannya. Pada saat itu, Yang Ye pasti akan mati karena ini adalah markas Halloween House. Jadi, bisakah Yang Ye berurusan dengan pria berjubah putih misterius itu sementara dia tidak bisa menggunakan pedang? Sementara itu, es yang membekukan Yang Ye di tempat tiba-tiba meledak terpisah, dan kemudian Yang Ye melesat ke depan secara eksplosif ke arah pria berjubah putih itu. Kecepatan Yang Ye sangat cepat, dan itu cepat sampai banyak orang di sini hanya bisa melihat bayangan. Tapi itu tidak lama sebelum kecepatannya melambat dengan kecepatan yang terlihat. Karena ruang di sekitarnya sebenarnya telah dibekukan menjadi dinding es yang tebal, dan justru dinding es itulah yang menghalangi dan memperlambatnya. Tidak lama kemudian, Yang Ye berhenti bergerak karena lapisan dinding es tebal telah terbentuk di sekelilingnya, dan mereka terus-menerus menekannya, menyebabkan dia tidak dapat mempercepat sama sekali. Tubuhmu sangat kuat, dan bahkan aku tidak yakin dengan kemampuanku untuk menembus pertahananmu. Namun, saya bisa menyegelmu dalam es. Begitu dia berbicara, Yang Ye langsung merasakan suhu di sekitarnya menurun, dan kepadatan dinding es itu semakin besar. Jejak keseriusan muncul di mata Yang Ye karena dia merasa darah di dalam dirinya benar-benar menunjukkan tanda-tanda pembekuan. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Halloween House benar-benar dipenuhi oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja,
Pria berjubah putih itu bermimpi jika dia berpikir bahwa dia bisa membunuh Yang Ye dengan serangan seperti itu. Energi ungu dalam dirinya mulai melonjak dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa dingin di tubuhnya mulai berkurang, dan suhu tubuhnya secara bertahap naik kembali. Membekukan aku, kamu tidak cukup kuat. Yang Ye tiba-tiba menghancurkan tinjunya ke depan, dan kekuatan hebat yang mereka bawa melonjak ke depan. Dalam sekejap, dinding es di depannya hancur seolah-olah tersapu oleh tsunami, dan mereka langsung berubah menjadi serpihan. Yang Ye tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menembak ke depan seperti bola meriam. Kali ini, dinding es yang baru terbentuk bahkan tidak sempat menghalanginya karena tangan Yang Ye tidak diam selama tugasnya. Dia mengayunkannya tanpa henti, dan gelombang demi gelombang kekuatan menyapu dari mereka dan langsung meledakkan dinding es itu berkeping-keping. Yang Ye tiba di depan pria berjubah putih itu dan menghancurkan tinjunya ke depan, dan kekuatan kuat yang dikandungnya memecahkan ruang di sekitar tinjunya. Perisai es tiba-tiba muncul di depan pria berjubah putih itu. Tinju Yang Ye baru saja bersentuhan dengan perisai es ketika ekspresi Yang Ye berubah dengan hebat dan kemudian penonton menyaksikan dengan takjub saat sosok Yang Ye diledakkan lebih dari 1 kilometer jauhnya. Yang Ye terbatuk-batuk beberapa kali, lalu dia menatap tangan kanannya. Saat ini, tangan kanannya gemetar hebat. Dia mengambil nafas dalam-dalam sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat pria berjubah putih itu perisai es yang sangat bagus. Itu bahkan bisa mencerminkan seranganku kembali padaku. Dia tidak terlempar terbang karena pria berjubah putih itu, dan itu karena kekuatannya sendiri. Pada saat dia menabrak perisai es, dia menyadari bahwa seluruh kekuatannya telah dipantulkan kembali padanya. Jika dia tidak memiliki tubuh yang kuat, maka dia akan mati karena kekuatan tinjunya sendiri. Kekuatan fisik dan pertahananmu bahkan lebih kuat dari beberapa iblis, atau bahkan Stoneman yang aku temui. Pria berjubah putih berbicara perlahan, namun, kamu lumpuh sementara aku memiliki perisai es di sisiku. Apakah begitu? Yang Ye menarik sepasang sarung tangan emas gelap yang dia ambil dari Yu Wushuang sekarang, memakainya, dan mengeluarkan perintah di dalam hatinya. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya langsung terbentuk di tinjunya yang dilindungi oleh sarung tangan. Sosok Yang Ye melesat ke arah pria berjubah putih itu lagi. Sama seperti sebelumnya, dia menghancurkan tinjunya ke depan lagi. Pria berjubah putih tidak doge, dan dia hanya menggunakan perisai es untuk membela diri lagi. Kali ini, Yang Ye tidak meledak terbang, tapi dia masih mundur beberapa langkah berturut-turut. Tentu saja, yang paling penting, pria berjubah putih itu telah diledakkan beberapa langkah ke belakang secara berurutan juga. Keduanya bergerak mundur hampir 300 meter sebelum akhirnya berhenti. Tapi di saat berikutnya, Yang Ye melesat ke depan lagi dan menghancurkan tinjunya sekali lagi. Sama seperti itu, keduanya diledakkan berulang kali, tapi Yang Ye terus menekan ke depan dan meninju ke depan lagi dan lagi. Tidak lama kemudian para penonton menyadari bahwa pria berjubah putih tidak bisa bertahan lama karena garis merah-merah yang sangat jelas mengalir dari balik topengnya. Yang Ye mampu menahan kekuatan kuat yang dipantulkan oleh perisai, tetapi pria berjubah putih itu tidak bisa menahan ledakan kuat yang berasal darinya. Jadi, serangan hiruk-pikuk Yang Ye tidak hanya sepenuhnya menekan pria berjubah putih itu bahkan menyebabkan dia menderita luka dalam yang parah. Kali ini, Yang Ye muncul di hadapan pria berjubah putih itu lagi. Namun, tinjunya tiba-tiba mengendur ketika hendak menabrak perisai es, dan itu berubah menjadi cakar yang meraih perisai itu. Pria berjubah putih itu ketakutan. Dia secara alami tahu apa yang ingin Yang Ye lakukan, jadi dia buru-buru mulai mengendalikan perisai, dan itu bergetar hebat di bawah kendalinya. Selain itu, bahkan menembakkan bila es yang tak terhitung jumlahnya ke Yang Ye. Yang Ye mengerutkan kening karena menderita serangan ini pada jarak yang begitu dekat. Karena bila es itu sebenarnya mampu menimbulkan rasa sakit padanya. Namun, tidak lama kemudian kegembiraan muncul di matanya. Karena perisai itu adalah harta yang sangat berharga. Yang Ye berteriak dengan keras saat dia meraih perisai dengan tangan kirinya juga, dan kemudian dia dengan paksa mengangkatnya dan melemparkannya ke pagoda primordial. Sama seperti perisai Mage Force, itu benar-benar sunyi saat memasuki pagoda primordial. Dengan perisai hilang, Yang Ye tidak memiliki penghalang lebih lanjut, jadi dia segera menembak ke depan dan meninju perut pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu terlempar terbang. Dia menatap Yang Ye dengan ngeri sambil terbang di udara dan berkata, bagaimana mungkin kamu bisa mencapai itu? Perisai es itu adalah artefak Dao yang terhubung denganku, dan bahkan memiliki Ice Spirit sebagai equipment spiritnya. Bagaimana mungkin Anda memiliki? Sementara itu, Yang Ye muncul di depannya sementara ekspresi buas muncul di wajah Yang Ye. Saya tidak mau memberikan penjelasan. Begitu dia selesai berbicara, Yang Ye menginjak kaki kanannya ke perut pria berjubah putih itu. Sosok pria berjubah putih itu terlempar terbang sebelum menabrak dinding menara. Sama seperti Yu Wushuang, dia diubah menjadi tumpukan bubur.
Yang Ye memberi isyarat dengan tangan kanannya, dan cincin spasial yang terbuat dari es terbang keluar dari keharusan. Dia meletakkannya di dalam pagoda primordial sebelum dia melirik anggota ratapan salju lainnya. Siapa lagi? Siapa lagi? Itu benar-benar mendominasi. Di mata para pendengar yang menyaksikan, Yang Ye pasti mendominasi. Dia telah membunuh anggota ratapan salju, menyerang markas besarnya, dan bahkan membunuh Yu Wushuang dan pria berjubah putih itu. Menurut pendapat mereka, tidak peduli siapa Yang Men, namanya akan menyebar ke seluruh Hallowed Grounds mulai hari ini dan seterusnya. Ya, Hallowed Grounds dan bukan hanya Hallowed Hall. Pada saat ini, orang yang paling bersemangat di sini adalah Muling. Karena Lunar Raid Hall akan memiliki kejeniusan yang luar biasa mulai hari ini dan seterusnya pada saat ini, dia merasa sangat beruntung karena dia tidak menyusut lebih awal. Sebaliknya, Gong Jian sangat menyesal. Dia tidak memandang Yang Ye dengan sangat baik sekarang, dan harus dikatakan bahwa dia tidak terlalu memikirkan Yang Ye. Bagaimanapun, sementara Yang Ye kuat, keberadaan Yang Ye tidak signifikan bagi mereka. Namun sekarang, Gong Jian menggelengkan kepalanya, tapi dia juga merasa beruntung di dalam hatinya. Dia merasa beruntung karena dia tidak bisa merekrut Yang Ye, dia juga tidak menjalin hubungan yang buruk dengan Yang Ye pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa orang yang berdiri di depannya ini benar-benar orang gila. Tak seorang pun dari Snow Slamen menjawab Yang Ye, dan tidak ada yang berani menjawabnya. Lagi pula, peringkat 10 di Hallowed Rankings, dan pria berjubah putih yang sangat kuat keduanya telah terbunuh. Jadi, mereka hanya akan memberikan nyawa mereka jika mereka menerima tantangan Yang Ye. Yang Ye berkata, apakah tidak ada orang lain lalu aku akan mulai membunuh satu persatu. Anggota Snow Slamen ngeri. Konflik ini berhenti sekarang tiba-tiba, suara seorang wanita bergema, dan kemudian sosok muncul di depan Yang Ye. Ekspresi semua orang di sini berubah drastis saat mereka melihatnya, dan bahkan ekspresi Yang Ye pun berubah. Karena dia pernah bertemu dengannya sebelumnya, dan dia bahkan pernah melawannya. Gadis neter. Rambut perak, gaun linen, kaki telanjang. Nether Maiden. Peringkat pertama di peringkat Hallowed. Nether Maiden yang berada di peringkat pertama di Hallowed Rankings selalu menjadi sosok yang sulit dipahami. Jadi, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menunjukkan dirinya di sini. Selain itu, sepertinya dia ada di sini untuk membantu ratapan salju. Sebenarnya seberapa kuat ratapan salju untuk membuat Nether Maiden melangkah maju? Pada saat ini, ratapan salju menjadi semakin misterius di mata mereka. Yang Ye tidak menyangka bahwa Nether Maiden akan tiba-tiba muncul di sini. Dia adalah lawan terkuat yang pernah dia temui, jadi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dalam pertempuran tanpa pedangnya. Anggota ratapan salju menghina Anda dan teman Anda, lalu mereka mengirim pasukan untuk membunuh Anda. Mereka salah, tetapi Anda telah membunuh beberapa ratus anggota mereka. Tidak peduli seberapa parah pelanggarannya, mereka telah membayar cukup. Jadi, biarkan masalah ini selesai. Oke, suara Nether Maiden sangat tenang dan tidak memerintah sama sekali. Ini menyebabkan banyak orang di sekitarnya terkejut. Meskipun kekuatan yang Ye ungkapkan sangat kuat dan menakutkan, tidak satu pun dari mereka merasa bahwa dia bisa melawannya. Jadi, banyak yang sangat terkejut ketika dia berbicara dengannya seolah-olah dia sedang mendiskusikan masalah ini dengannya. Yang Ye menjawab, apakah Anda Master Ratapan Salju? Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, orang lain adalah tuannya. Saya tahu apa yang Anda coba cari tahu. Saya belum melangkah maju demi mereka, saya datang ke sini demi Anda. Untuk saya Yang Ye mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Nether Maiden menjawab, kamu akan mengerti di masa depan. Selain itu, ratapan salju tidak selemah yang Anda pikirkan. Tentu saja, Anda tidak perlu takut dengan kekuatan yang Anda miliki. Namun, yang terbaik adalah berhenti sekarang jika Anda tidak ingin terus-menerus diganggu oleh masalah saat Anda berada di kota. Mengapa Yang Ye cukup penasaran? Dia menjawab, banyak penatua dan half saint di kota itu berasal dari ratapan salju, dan banyak klan serta kekuatan lainnya memiliki hubungan yang rumit dengan ratapan salju juga. Sejujurnya, Anda tidak dapat memusnahkan mereka dengan kekuatan Anda. Setidaknya untuk sekarang. Mengapa memberitahu saya semua itu inilah yang paling membuat penasaran Yang Ye. Kamu akan mengerti di masa depan sosoknya menghilang begitu dia selesai mengucapkan kata-kata ini. Yang Ye terdiam di tempat untuk beberapa saat, lalu dia berbalik dan pergi pada akhirnya. Bukan karena apa yang dia katakan telah membuatnya takut, itu adalah bahwa dia sepenuhnya sadar bahwa tidak mungkin baginya untuk terus membantai semua yang terdalam dari ratapan salju ini. Bagaimanapun, seseorang pasti akan melangkah maju dan menghentikannya dengan paksa jika dia melanjutkan. Apalagi, dia tidak ingin terus membuang-buang waktu di sini. Anggota Snow Slamen menghela nafas lega saat mereka melihat Yang Ye berbalik dan pergi.
Muling menghela nafas lega juga karena pasti tidak mungkin menyelesaikan masalah ini jika terus berlanjut. Seiring dengan kepergian kelompok Yang Ye, bahaya yang dihadapi Snow Slamen telah teratasi untuk saat ini. Adapun apakah ratapan salju akan membalas dendam itu adalah sesuatu yang hanya ratapan salju yang tahu. Pada saat yang sama, berita tentang Yang Ye menantang ratapan salju sendiri langsung menyapu kota seperti badai. Pada hari yang sama, semua orang tahu bahwa pemurni tubuh yang tangguh telah muncul di dalam kota Yang Men. Metode kultivasi kuno seperti pemurnian tubuh telah muncul sekali lagi di mata publik dan memungkinkan banyak orang untuk menyadari betapa menakutkannya pemurni tubuh itu. Tentu saja, bahkan lebih ingin mengetahui identitas asli Yang Men, jadi organisasi bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya mulai menyelidiki Yang Ye. Muling memimpin Yang Ye ke markas Lunar Raid Hall. Itu adalah istana mewah yang bahkan lebih besar dan lebih mewah daripada markas ratapan salju. Apalagi, itu lebih dijaga ketat juga. Karena Yang Ye merasakan beberapa lusin kesadaran yang sangat kuat menyapu ke arahnya ketika dia masuk. Mereka semua setidaknya berada di peringkat kelima dari Realem Monarch. Begitu mereka memasuki aula, seorang wanita datang untuk menyambut mereka. Usianya sekitar 30 tahun, wajahnya cerah seperti bulan purnama, wajahnya halus seperti embun, dan sosoknya montok dan proporsional. Apalagi dia memancarkan aura yang sangat memikat dan dewasa. Kamu Yang Men, kan wanita itu berjalan ke Yang Ye dan tersenyum, kamu menantang ratapan salju sendiri, dan kamu bahkan membunuh Yu Wushuang dan pria berjubah putih itu. Benar, Anda mungkin tidak mengetahui identitasnya. Tentu saja, banyak yang mungkin tidak menyadarinya. Dia salah satu dari dua jenderal perang Snow Slamen, dan kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan mustahil untuk diatasi oleh para jenius di peringkat ke-8 atau bahkan ke-7 di Hallowed House. Siapa kamu, tanya Yang Ye. Wanita itu tersenyum, saya sebenarnya lupa memperkenalkan diri. Saya Chou Yanmei, wakil kepala Balai Ritus Bulan. Maaf, guru aula seharusnya ada di sini untuk menyambut Anda. Sayangnya, mau bagaimana lagi karena guru aula tidak ada di sini, jadi saya harus mewakilinya sebagai gantinya. Saya harap Anda bukan saya. Tentu saja tidak. Yang Ye tersenyum, dan kemudian dia berbicara dengan serius, sebelumnya saya sudah memberitahu Muling bahwa saya tidak suka terikat. Begitu. Chou Yanmei tersenyum dan berkata, saya mengerti, saya benar-benar mengerti. Karena saya juga tidak suka diikat dan dikendalikan. Anda akan menikmati kebebasan penuh di Lunar Raid Hall. Sebenarnya, bukan hanya Anda. Sebagian besar anggota Lunar Raid Hall menikmati perlakuan yang sama. Kami terutama berkumpul bersama untuk menghindari penindasan dan untuk bersatu saat menyelesaikan misi. Singkatnya, kekhawatiran Anda tidak perlu. Tentu saja, jika Lunar Raid Hall dalam bahaya atau anggotanya dalam bahaya, dan Anda memiliki kemampuan untuk membantu, maka Anda harus mengulurkan tangan. Yang Ye berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Senyum Chou Yanmei semakin lebar ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia menarik sebuah kartu putih yang terbuat dari kristal dan memberikannya kepada Yang Ye. Ini adalah kartu poin, dan ada 5.000 poin di dalamnya. Selain itu, 500 poin akan ditambahkan ke kartu ini setiap bulan mulai sekarang dan seterusnya. Oh, lihat aku dan ingatanku. Aku lupa memberitahumu bahwa kamu akan menjadi salah satu dari 3 penjaga Lunar Raid Hall kami, dan statusmu hanya lebih rendah dari Master Hall dan 2 wakil Hall Master lainnya. Gumpalan kecemburuan melintas di mata Muling saat dia menatap kartu di tangan Yang Ye. Bagaimanapun, dia harus menyelesaikan misi setidaknya selama 1 tahun untuk mengumpulkan 5.000 poin. Kartu poin Yang Ye sangat senang dan tidak menolaknya. Dia mengambil kartu dari Chou Yanmei dan berkata, terima kasih lagi pula, alasan dia datang ke kota keramat kuno adalah demi poin-poin ini. Chou Yanmei tersenyum dan berkata, sebagai penjaga Lunar Raid Hall, kamu akan memiliki kamar sendiri di sini. Namun, Anda harus membayar 50 poin setiap bulan untuk itu. Tentu saja, Anda bisa tinggal di luar jika Anda suka. Bagaimanapun, itu terserah Anda. Anda bisa bertanya kepada Muling jika ada pertanyaan. Dia akan memberitahu Anda segalanya selain rahasia pribadinya sendiri. Aku punya masalah lain yang harus diselesaikan, jadi aku tidak akan menemanimu lagi. Dia berbalik dan pergi begitu dia selesai berbicara. Yang Ye mengangkat kepalanya dan melirik Chou Yanmei sementara sedikit senyum muncul di sudut-sudut kekuatannya. Bahkan Lunar Raid Hall memiliki ahli tersembunyi di dalamnya karena intuisinya memberitahunya bahwa kekuatan wanita itu bahkan lebih kuat daripada pria berjubah putih. Tiba-tiba, Chou Yanmei berhenti bergerak, dan kemudian dia berbalik dan berkata, aku lupa memberitahumu bahwa kamu berada di peringkat 10 di Hallowed Rankings sekarang sejak kamu membunuh Yu Wushuang. Anda akan menikmati manfaat mendapatkan 2.000 poin setiap bulan, dan Anda bahkan dapat menggunakan poin tersebut untuk ditukar dengan beberapa teknik budidaya dan teknik pertempuran yang unik. Tentu saja,
prasyaratnya adalah Anda memiliki poin yang cukup. Sosok Chou Yanmei melintas dan menghilang di tempat begitu dia selesai. Saya punya pertanyaan. Yang Ye tiba-tiba bertanya begitu Chou Yanmei pergi. Kupikir kekuatan dari para jenius di Halloween Rankings akan jauh melampaui Lunar Raid Hall, Alliance of Sabre and Sword, dan Snow Slamen. Tapi sekarang sepertinya tidak seperti itu. Karena semua tiga kelompok di kota memiliki anggota dengan kekuatan yang melampaui para jenius di peringkat suci, lalu mengapa mereka masih begitu unggul? Apakah kamu tahu tentang Yang Ye? Muling berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye dan Fu Jinxian sedikit tertegun, dan sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak saat dia berkata, aku pernah mendengar tentang dia. Apa itu terkait dengan dia? Muling mengangguk sebagai jawaban dan berkata, para jenius di peringkat suci sebenarnya sangat kuat. Belum lagi beberapa orang di atas, hanya Zuo Dengfeng bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh Yu Wushuang atau pria berjubah putih itu. Adapun mereka yang berada di peringkat di atas Zuo Dengfeng seperti He Lianqi, Yun Qingyao, Mo Yixi, atau Xia Husuan, semua kekuatan mereka benar-benar hebat. Selain itu, kata-kata peringkat suci benar-benar lebih unggul sebelum meninggalkan Halloween Grounds. Namun sekarang, ketika dia berbicara sampai titik ini, Muling menggelengkan kepalanya dan berkata orang-orang jenius saat ini di peringkat suci jauh lebih lemah. Fu Jinxian melirik Yang Ye dan tetap diam. Karena dia mengerti maksud Muling. Yang Ye telah membunuh banyak jenius yang menduduki peringkat di Halloween Rankings, dan itu menyebabkan sejumlah besar lowongan langsung muncul di Halloween Rankings. Karena ada lowongan, tentu saja ada orang yang mengambil posisi tersebut. Namun, tidak ada yang menghentikan mereka untuk merebut posisi itu. Dengan cara itu, jauh lebih mudah bagi seseorang untuk mengambil posisi tersebut, dan secara alami akan membuat mereka jauh lebih lemah dari pendahulunya. Jadi ini salahku, ya. Sudut mulut Yang Ye bergerak-gerak sedikit, dan kemudian dia berkata, benar. Chou Yanmei berkata bahwa saya membunuh Yu Wushuang, jadi saya berada di peringkat ke-10 pada peringkat suci, dan saya akan memperoleh 2000 poin setiap bulan. Di mana saya pergi untuk mengklaimnya? Muling berkata, ada deretan angka di kartu poin Anda, kami menyebutnya nomor kartu. Anda hanya perlu mendaftarkan nomor kartu itu di merek Halloween House, dan mereka akan secara otomatis menambahkan poin ke kartu Anda setiap bulan. Aku akan melakukannya untukmu nanti. Terima kasih. Yang Ye tersenyum. Muling menjawab, bukan apa-apa. Anda dapat bertanya kepada saya jika Anda memiliki pertanyaan tentang Halloween House. Anda telah berjuang begitu lama sebelumnya, jadi saya kira Anda harus memulihkan diri sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Muling berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Aku akan melihat Patriark dan yang lainnya. Fu Jinxian berbicara dengan tiba-tiba. Yang Ye menjawab, hati-hati. Fu Jinxian mengangguk dan pergi. Setelah mereka pergi, Yang Ye pergi ke ruangan yang telah disiapkan oleh Lunar Raid Hall untuknya. Dia menutup pintu dan menarik dua cincin spasial milik Yu Wushuang dan pria berjubah putih dari sebelumnya. Ada teknik budidaya, teknik bertarung, dan banyak hal acak di cincin spasial. Yang Ye secara alami tidak mementingkan hal-hal itu, tetapi ada dua hal yang memberi Yang Ye kejutan yang menyenangkan. Itu adalah kartu poin. Baik Yu Wushuang dan pria berjubah putih memiliki kartu poin, dan ada cukup banyak poin di dalamnya. Yu Wushuang memiliki 12.000 poin sedangkan pria berjubah putih memiliki 23.000 poin, jadi totalnya hingga 35.000 poin ditambah dengan 5.000 poin yang baru saja dia peroleh, dia bisa menggunakan poin itu untuk mendapatkan teknik daorang. Tentu saja, harta karun terbesar yang dia peroleh hari ini adalah perisai es itu. Kamar Yang Ye langsung membeku di es saat dia mengeluarkan perisai es dari pagoda primordial. Pada saat yang sama, benda kecil berukuran kepalan tangan dan putih bersih yang berbentuk seperti kecebong muncul dari dalam perisai, dan itu melesat ke arah luar dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu adalah roh es. Pavilion teknik Halloween House. Yang Ye mengulurkan tangannya dan meraih, dan roh es langsung berhenti di tempat karena dinding spasial telah muncul di sekitarnya. Kamu tidak bisa lari. Kekuatan perisai es ini akan anjlok tanpamu. Yang Ye meraihnya dan memaksanya kembali ke perisai. Tentu saja, ia melawan, tapi sia-sia. Meskipun itu adalah harta karun alam, itu belum benar-benar membentuk kecerdasannya sendiri. Selain itu, dia tidak akan takut bahkan jika itu terjadi. Kecuali itu mampu mencapai level yang mirip dengan Xiao Ying. Begitu roh es dipaksa kembali ke perisai, Yang Ye langsung merasa seperti perisai es telah hidup kembali, seperti orang yang telah mendapatkan kembali jiwanya. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi berpikir keras karena ini. Karena ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa harta karun alam dapat digunakan sedemikian rupa. Dengan kata lain, tidak bisakah angin dingin neraka ke-9 yang dimilikinya digunakan dengan cara yang sama? Denin Hell Cold Gale dapat meningkatkan kecepatan. Dengan kata lain, bukankah itu bisa melipat gandakan kecepatan saya jika saya menambahkannya ke sepatu saya? Dia memakai Stellar Shuttle sekarang.
Tapi sepertinya itu sangat tidak berguna baginya begitu dia maju ke alam raja. Karena kecepatannya sendiri jauh melampaui itu. Jadi, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia menambahkan neraka dingin neraka ke-9 ke pesawat ulang-alik bintang. Yang Ye cukup tergoda, tapi dia hanya bisa memikirkan hal seperti itu. Bagaimanapun, itu bukanlah sesuatu yang bisa digabungkan sesuka hati. Alasan dia bisa menggabungkan roh es ke dalam perisai es adalah karena ada titik fusi di dalam perisai itu, dan dia bisa merasakan bahwa roh es dan perisai es itu selaras satu sama lain. Itulah mengapa mereka bisa menyatu. Adapun Stellar Shuttle dan Ninhale Cold Gale. Singkatnya, dia memiliki keinginan namun tidak memiliki kemampuan. Namun, dia percaya bahwa seseorang di dalam kota pasti bisa mencapainya. Yang Ye mengesampingkan masalah penggabungan Stellar Shuttle dan Ninhale Cold Gale, dan tatapannya beralih ke perisai es lagi. Dia tidak ragu bahwa kekuatan dan kemampuannya tidak kalah dengan perisai Mageforce. Atau harus dikatakan bahwa masing-masing unggul dengan caranya sendiri-sendiri. Perisai Mageforce bisa menyerap serangan energi, dan bisa mengirim energi kembali. Di sisi lain, perisai es bisa secara langsung mencerminkan serangan fisik. Selain itu, karena perisai es memiliki roh es di dalamnya, ia memiliki serangan elemen es dan efek pembekuan. Efek seperti itu tidak bisa diremehkan. Bagaimanapun, bahkan gerakan dan kecepatan Yang Ye dipengaruhi oleh dingin yang terpancar dari perisai es. Meskipun itu tidak terlalu mempengaruhinya, itu cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya itu. Singkatnya, keuntungannya sangat besar kali ini. Yang Ye mulai pulih setelah itu. Seperti yang dikatakan Muling, dia telah menghabiskan banyak kekuatan selama pertempuran dengan Yu Wushuang dan pria berjubah putih. Jadi, dia harus pulih ke kondisi puncaknya. Bagaimanapun, dia tidak merasa aman sama sekali saat dia tinggal di wilayah Hallowed Halls. 2 hari kemudian, Yang Ye meninggalkan Lunar Raid Hall dan tiba di sebuah tempat bernama Teknik Pavilion. Seperti yang tersirat dari namanya, di sanalah Hallowed Hall menyimpan tekniknya, dan siapapun dari ras manusia diizinkan untuk memasukinya. Tentu saja, prasyaratnya adalah orang itu punya poin. Biaya masuk adalah 100 poin. Itu secara alami bukan apa-apa bagi Yang Ye. Namun, dia benar-benar mengerti apa yang dikatakan Fu Jinxian hari itu. Segala sesuatu di Hallowed Halls benar-benar membutuhkan poin memang, dia bahkan tidak bisa makan tanpa poin. Pavilion itu memiliki 4 lantai. Lantai 1 dipenuhi dengan teknik peringkat bumi kotak dari setiap teknik diberi label dengan poin yang diperlukan, dan seseorang dapat mengambilnya segera jika seseorang memiliki poin yang cukup. Tentu saja, seseorang hanya dapat mengambil salinannya. Yang Ye melirik mereka, lalu sudut mulutnya bergerak-gerak. Karena teknik peringkat bumi ini membutuhkan sekitar 5.000 poin dia tiba-tiba menyadari bahwa poin yang dia miliki sepertinya tidak banyak. Yang Ye sama sekali tidak tertarik dengan teknik peringkat bumi, jadi dia menghabiskan 200 poin untuk naik ke lantai 2. Ada lebih sedikit orang di lantai 1, tetapi lebih banyak di lantai 2. Selain itu, Yang Ye memperhatikan bahwa lantai 2 jauh lebih besar dari lantai 1. Itu lebarnya beberapa puluh kilometer. Selain itu, ada semua jenis penghitung giok hitam di sini, dan setidaknya ada 10.000 di antaranya. Setiap satu dari penghitung itu memiliki setidaknya 10 teknik di atasnya. Dengan kata lain, setidaknya ada 100.000 teknik peringkat surga di lantai 2. Bagaimana rasanya memiliki 100.000 teknik peringkat surga? Bahkan jika semua teknik peringkat surga di seluruh benua yang mendalam dimasukkan itu masih mungkin tidak bisa berjumlah 100.000. Selain beberapa Pro-Founders, tidak ada penjaga di sini. Tapi Yang Ye sangat sadar bahwa itu sebenarnya dijaga ketat. Karena tidak kurang dari 5 kesadaran telah menyapunya ketika dia tiba di lantai 2, dan mereka setidaknya adalah half sane. Itu juga mengapa dia untuk sementara meninggalkan niatnya untuk menjarah tempat ini. Yang Ye melirik meja giok di sampingnya. Ada teknik pertempuran peringkat surga tepat di atas, dan sebaris kecil kata-kata tertulis di atasnya 15.000 poin. 15.000 poin. Yang Ye merasa dia semakin miskin dari menit ke menit. Karena lantai 2 menyimpan teknik peringkat surga, maka yang ketiga seharusnya berada di tempat teknik daorang. Kali ini, Yang Ye membayar 500 poin untuk naik ke lantai 3. Ada jauh lebih sedikit orang di sini, dan itu juga sedikit lebih kecil. Namun, panjang dan lebarnya masih sekitar 3 km, dan ada hampir 1.000 penghitung giok di lantai. Dengan kata lain, ada lebih dari 10.000 teknik daorang di lantai ini. Lebih dari 10.000. Yang Ye tidak bisa membantu tetapi terkesiap pada 10.000 teknik daorang. Apakah para ahli Saint Realm dari 100.000 tahun yang lalu memindahkan semua teknik daorang dari benua yang mendalam ke sini? Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa generasi muda dari Hallowed Grounds jauh melampaui benua yang mendalam. Lelucon apa jika Hallowed Grounds masih lebih rendah dari benua yang mendalam ketika memiliki sumber daya seperti itu, maka mereka benar-benar bisa bunuh diri.
Yang Ye melirik label pada teknik daorang itu, dan kelopak matanya bergerak-gerak. Karena yang termurah membutuhkan lebih dari 30.000 poin, dengan kata lain, dia hanya bisa menukar poinnya dengan satu teknik daorang. Meskipun teknik daorang sangat bagus, tapi Yang Ye menatap lantai 4. Lantai 1 diisi dengan teknik peringkat bumi, lantai 2 diisi dengan teknik peringkat surga, dan teknik daorang memenuhi lantai 3. Lantas, bagaimana dengan yang keempat itu membuatnya bertanya-tanya apakah teknik di atas daorang ada. Yang Ye membawa pertanyaan seperti itu di dalam hatinya saat dia berjalan ke lantai 4. Kali ini, dia membayar 3.000 poin. 3.000. Bahkan Yang Ye tidak bisa membantu tetapi merasa sakit, namun, dia masih memilih untuk naik ke lantai 4 karena dia sangat ingin tahu tentang teknik seperti apa yang akan ditempatkan di atas daorang. Ruang di lantai 4 jauh lebih kecil dari lantai 2 dan 3. Lebarnya hanya sekitar 30 meter, dan hanya ada 3 penghitung giok. Apalagi, hanya ada 5 gulungan di masing-masing loket itu. Hanya ada 3 orang di sini. Seorang pria dan seorang wanita. Keduanya segera menatapnya ketika dia tiba di lantai 4, dan tatapan mereka membawa jejak keterkejutan dan keingintahuan. Yang Ye juga menatap mereka. Pria itu berusia sekitar 20 tahun. Dia adalah pria tampan dengan fitur cantik dan mata yang penuh dengan roh. Dia mengenakan jubah berwarna emas ungu, rambutnya menggantung longgar di pundaknya, dan dia memancarkan aura ilmiah yang pekat. Penampilan wanita itu tidak bisa terlihat jelas karena dia mengenakan cadar putih bulan. Secara logis, tidak mungkin sebuah cadar menghalangi penglihatan Yang Ye, tetapi cadar itu berhasil. Jadi, selain matanya yang tampak sedingin es, Yang Ye tidak bisa melihat bagian lain dari wajahnya. Sesuatu yang patut disebutkan adalah bahwa pria berjubah valet itu memiliki diagram pedang dan pedang bersilang di dada kirinya sementara ada diagram di dada kiri wanita itu juga. Diagram itu sangat akrab bagi Yang Ye karena dia memiliki diagram yang sama persis di dada kirinya. Dia adalah anggota dari Lunar Raid Hall. Tatapannya turun ke dada kiri Yang Ye, dan seberkas kejutan melintas di matanya saat dia melihat lambang di sana, Lunar Raid Hall. Suaranya sangat lembut seperti angin musim panas. Yang Ye mengangguk, lalu dia berjalan ke arah mereka. Sementara itu, dia berkata, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Yang Ye tersenyum dan berkata, saya baru saja bergabung, jadi masuk akal bagi Anda untuk tidak melakukannya. Jadi itu sebabnya dia mengangguk dan berkata, kamu hanya berada di peringkat kedua dari Monarch Realm. Teknik di sini tidak cocok untuk Anda. Selain itu, poin yang diperlukan untuk teknik di sini mungkin bukan sesuatu yang mampu Anda bayar. Saya penasaran. Yang Ye terkekeh, kamu telah menanyakan saya 2 pertanyaan, jadi saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan juga kan? Wanita itu sedikit tercengang ketika mendengar ini. Di sisi lain, pria berjubah valet itu malah menunjukkan senyuman aneh, dan dia tampak senang dengan pertunjukan yang dimainkan di hadapannya. Wanita itu merenung sejenak dan berkata, lanjutkan. Yang Ye berkata, lantai 1 memiliki teknik peringkat bumi, lantai 2 memiliki teknik peringkat surga, dan teknik daorang memenuhi lantai 3. Lalu bagaimana dengan yang keempat? Dia melirik konter giok itu. Sayangnya, mereka diselimuti oleh kekuatan misterius, jadi dia tidak bisa melihat mereka sama sekali. Keempat secara alami berisi teknik Sein. Bukan wanita yang mengucapkan kata-kata ini tetapi pria berjubah ungu. Sangat normal bagimu untuk tidak menyadari Sein Rang. Karena orang biasa dan bahkan orang-orang di peringkat suci akan merasa sangat sulit untuk mendapatkan teknik peringkat suci. Bukan hanya mereka, bahkan beberapa Half Sein merasa sulit untuk mendapatkannya. Karena sangat sulit untuk mendapatkannya, jadi orang-orang di dunia hanya mengetahui daorang. The Sein Rang, ya mata Yang Ye sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa Sein Rang benar-benar ada di atas daorang. Tentu saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa Hallowed Halls akan memiliki begitu banyak. Seberapa mengerikankah kekuatan sebenarnya dari Hallowed Halls? Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Pria berjubah valet itu berbicara dengan tiba-tiba, kultivasi Anda terlalu rendah. Anda tidak akan dapat mengolahnya bahkan jika Anda mendapatkannya. Belum lagi Anda, bahkan seorang Half Sein mungkin akan kesulitan untuk mengolahnya dengan sukses. Kalau begitu, bukankah sekarang mereka hanya menyukai dekorasi? Yang Ye terkekeh. Pria berjubah valet itu menggelengkan kepalanya dan berkata, satu orang berhasil mengembangkan teknik Sein Rang, dan dia hanya di Exalt Realm. Orang aneh itu di posisi pertama di Hallowed Rankings. Gumpalan kepahitan muncul di sudut mulut pria berjubah ungu itu. Sepanjang Hallowed Grounds, dia satu-satunya orang di bawah alam setengah Sein yang telah berhasil mengembangkan teknik Sein Rang. Terlebih lagi, dia telah berhasil lebih dari 1. Nethermind dan kejutan di mata Yang Ye sedikit berkurang karena dia merasa itu cukup normal jika itu adalah dia. Bagaimanapun, sampai batas tertentu, tingkat kejeniusannya bahkan lebih menakutkan daripada An Nanjing.
Karena kalian berdua tidak bisa membudidayakannya, lalu apa yang kalian lakukan di sini, tanya Yang Ye. Menunggu seseorang, kata wanita itu. Dia menambahkan, Nether Maiden. Untuk apa? Yang Ye seperti anak yang penasaran. Sementara itu, pria itu terkekeh dan berkata, King Feng, anggota baru dari Lunar Raid Hall-mu ini sangat menarik. Biar ku beritahukan padamu, kami menunggunya di sini sehingga kami bisa menentukan seberapa besar jarak di antara kami. Bukankah itu sederhana? Yang Ye berkata, tantang dia. Sudut mulut pria itu bergerak-gerak, lalu dia tertawa getir, kita akan dihajar. Yang Ye menjawab, tapi kamu tidak akan mati. Sudut mulut pria berjubah valet itu bergerak-gerak lagi, lalu dia menunjuk ke arah Yang Ye dan berkata, hei, tidak ada gunanya melanjutkan tindakan itu. Tindakan apa? Yang Ye mengerutkan kening. Dia menunjuk wanita itu dan berkata, bisa dimengerti kalau kamu tidak mengenalnya. Bagaimanapun, dia selalu sulit dipahami. Namun, dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, jangan bilang kalau kamu bahkan tidak mengenali saya. Yang Ye menatapnya dengan hati-hati dan berkata, sungguh. Brengsek. Dia menunjuk jari ke Yang Ye sementara bibirnya bergetar karena amarah yang dia rasakan. Kamu benar-benar bahkan tidak mengenali saya, Qin Dai Anda. Apakah Anda keluar dari gua King Feng? Jangan hentikan aku akan melawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia di sini. Sementara itu, wanita itu tiba-tiba berbicara. Qin Dai langsung terdiam, dan dia memulihkan sikap tenang dan tenangnya dari sebelumnya. Yang Ye berbalik dan melihat seorang wanita tiba-tiba muncul di sana. Dia memiliki rambut perak mengenakan gaun linen. Itu adalah Nether Maiden. Oke Kak, terima kasih, semoga selalu terhibur.